Oke. Eee, Corona untuk saat ini sih sangat memprihatinkan ya di Indonesia, terutama untuk di Jakarta, itu paling banyak dampak yang terkena corona sih. Harusnya sih, pemerintah udah bisa lebih tegas untuk peraturan di DKI Jakarta. Cuman untuk saat ini sih baru per daerah doang sih, untuk kayak presiden sih belum bisa ngasih, kepastian yang jelas buat segmentasinya apa aja nih, untuk peraturannya. Apakah benar-benar harus di-stay di rumah, tapi kenyataannya belum ada seperti itu sih, masih banyak yang keluar gitu. Corona virus itu yang sangat cepat penularannya dan begitu masif ya penularannya. Satu kelas misalnya ada yang terinfeksi virus corona itu bisa menular satu orang di dalam kelas. Ada yang terinfeksi virus corona itu bisa dengan cepat menularkan ke yang lain. Bukan cuma satu dua orang yang tertular, tapi bisa secara serentak yang tertular virus corona itu. Ya, tanggapan saya sebagai orang kesehatan untuk masalah virus corona ini sangat-sangat apa namanya? Memprihatinkan. Apalagi virus corona ini bisa didapat juga dari yang karir atau misalkan kayak pembawa virus. Kalau misalkan ada orang yang dia imunnya sehat tapi ternyata dia itu sudah kena virus corona, itu sebenarnya bisa menularkan ke orang-orang lainnya walaupun orang itu misalkan imunnya tetap sehat bisa menularkan apalagi itu bisa parah kalau misalkan dia kena ke orang yang imunnya nggak kuat, nggak sehat, terus ke orang-orang lansia yang sudah ada penyakit sebelumnya itu bisa lebih parah lagi kayak gitu. Tentang corona, tanggapannya ya lumayan menjadi pukulan, terutama buat industri. Ini tanggapan apa pertanyaan nih? Tanggapannya tentang corona. Ya tadi lumayan menjadi pukulan buat industri juga, soalnya kita tahu ya. Contoh di pasar induk aja dengan adanya corona udah mulai membuat pasar jadi sepi ya, karena adanya panik. Terlebih mempengaruhi harga dikarenakan adanya panik buying, jadi membuat demand produk menjadi meningkat, sedangkan satu sisi supply produk dari daerah agak sedikit menurun, jadi membuat harga sudah mulai menaik. Untuk tadi pagi aja contoh beberapa produk beras itu udah mulai naik 200 sampai 300 perak per kilo. Untuk lockdown sih sangat setuju banget sih, karena dari negara-negara yang lain juga yang terkena dampak corona juga rata-rata udah pada lockdown, karena corona itu kan nggak terlihat virus gitu. Ada yang pembawaan terlihat dari luar, mungkin nggak terkena, nggak sakit atau nggak terlihat untuk sakit ya, cuman dia mungkin bisa jadi pembawa gitu, karena bisa jadi daya tubuh manusia yang lagi kurang, karena lihat dari pembawa tuh nggak kelihatan sakit tapi dia bisa kena gitu, karena virus nggak kelihatan dari udara, bisa nyentuh dari kulit atau udara lah intinya gitu. Tentang lockdown, ya perlu juga pemerintah membuat lockdown atau menerapkan lockdown untuk satu kota misalnya yang udah terlalu darurat ya, seperti kota Jakarta ini. Tapi lockdown itu kan ada kewenangan dari pemerintah pusat gitu. Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan lockdown. Paling untuk pemerintah daerah hanya bisa menyatakan darurat, keadaan darurat. Untuk lockdown itu pemerintah pusat yang punya kewenangan. Saya pikir ya perlu juga lah lockdown gitu. Oke. Pendapat mengenai lockdown. Kalau untuk ranah lockdown sebenarnya saya antara setuju dan nggak setuju ya. Kalau setuju itu artinya gini, lockdown itu ada macamnya setahu saya. Jadi lockdown jangan semuanya di lockdown, tapi ada beberapa case yang bisa dilakukan lockdown. Contoh begini, untuk beberapa industri kayak saya di perdagangan gitu kan, saya kurang setuju untuk lockdown perdagangan. Kenapa? Karena saya ini sedang bermain di sektor bahan pokok.
Jadi kalau misalkan harus adanya lockdown ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi supply barang ke beberapa resto. Sedangkan resto sendiri sampai saat ini masih buka dan masih melayani penjualan. Jadi jika harus dilaksanakan lockdown itu bisa bakal mempengaruhi juga. Tapi bisa dilakukan lockdown, kalau saya lebih setuju dilakukan lockdown antar wilayah aja, dibatasi seperti social distancing. Jadi dikurangi aja kayak kumpul-kumpul antar keluarga atau kumpul-kumpul antar beberapa kelompok. Tanggapan saya tentang lockdown itu sebenarnya boleh apa sih, bisa atau enggak sih, soalnya kalau misalkan ngelihat negara-negara yang kayak Italia atau Korea Selatan aja itu dia nggak lockdown tapi dia bisa menekan angka virus itu untuk berkembang biak lagi. Ya otomatis sih intinya orang yang di dalam negara ini ya, yang pertama sih ketegasan pemerintahnya atau dari presidennya sih. Masalah di lockdown, saya kira kalau untuk ukuran Indonesia akan sangat sulit untuk bisa dilaksanakan lockdown, karena lockdown itu bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia. Sekarang aja belum di lockdown, dolar sudah 16.000, apalagi sampai terjadi lockdown. Kecuali kalau negara-negara yang sudah negara-negara kaya atau negara makmur seperti Eropa yang punya cadangan devisa yang banyak, ya mungkin dia mampu untuk melaksanakan lockdown. Jadi kalau Indonesia kayaknya belum sampai ke arah sana lockdown, belum berani gitu kan, karena mempengaruhi ekonomi. Ekonomi kita bisa anjlok kalau sampai lockdown itu dijalankan secara nasional. Pencegahannya ya banyak sih. Secara pencegahannya yang pertama adalah rajin-rajinlah sesering mungkin mencuci tangan dengan benar ya, dengan sabun. Terus bisa juga dengan cara social distancing ya, menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya ya kira-kira semeter lah lebih gitu untuk mencegah penyebaran corona. Itu mungkin salah satu yang bisa dilaksanakan oleh kita semua untuk mencegah penularan corona. Untuk solusi, menurut saya solusi jangka pendek untuk saat ini yang paling terbagus ya dengan social distancing, dengan jaga jarak. Kenapa? Karena ya cuma itu sementara satu-satunya cara saat ini. Selain dari menjaga diri kita sendiri dengan menggunakan masker atau hand sanitizer, saya rasa dengan menjaga jarak itu merupakan hal yang penting juga. Kenapa? Karena itu juga dapat mempengaruhi atau mengurangi dampak daripada virus corona itu sendiri. Tetapi kalau misalkan ditanya masalah lockdown, ya seperti tadi jawaban saya. Mungkin itu saja. Penanganan virus corona itu sebenarnya kan kalau menurut ahli kesehatan, virus ini kan belum ditemukan obatnya. Salah satu solusinya adalah kita adalah menguatkan daya tahan tubuh kita, yaitu imun tubuh kita itu diperkuat dengan mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, dan suplemen-suplemen yang lain. Itulah salah satu solusi yang saat ini cara yang tepat, karena sampai sekarang belum ditemukan obat atau vaksin, yaitu salah satunya untuk virus itu bisa nanti berperang melawan virus-virus baik yang ada di tubuh kita, yaitu kita kuatkan daya tahan tubuh kita. Nah, salah satunya minum temulawak ini nih. Minum temulawak salah satu solusi untuk menguatkan daya tahan tubuh kita.